Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat datang untuk teman-teman SI 9 di sosialisasi Gapura UISI. Sebelum itu, teman-teman di sini apakah sudah dapat itu ya akun Gapura? Sudah, Kak. Oh, sudah. Oke. Udah pada coba belum akun Gapuranya masing-masing? Sudah, Kak, untuk melihat jadwal. Jadwal kuliah ya. Iya, Kak. Oke. Next Kak. Ya, jadi pada Gapura UISI itu banyak macam-macam akses dan juga fitur yang diberikan ya. Cara aksesnya teman-teman bisa login ke gapura.co.id. Next. Nah, link webnya gapurauisi.ac.id, sorry. Tadi salah. Oke. Gapura UISI juga suatu sistem dan program di sana banyak aksesnya, mulai dari ada akses akademik, ada pembayaran kuliah, kemudian ada jadwal seperti yang tadi disampaikan, kemudian ada layanan akademik dan banyak macamnya ya. Ada juga pengisian FRS, kemudian scam gitu. Udah pada tahu nggak istilah-istilah kayak scam, kemudian FRS, KRS, pada tahu nggak? Halo. Belum tahu, Mas. Ya, jadi FRS itu nanti kalau teman-teman semester 3 ya mungkin ya, itu suatu formulir rencana studi. Nah, teman-teman biasanya ngisinya tuh pada saat perkuliahan, sebelum perkuliahan. Biasanya kan ada perwalian tuh. Nah, perwalian itu ya diisi dengan mengisi formulir rencana studi atau FRS seperti itu. Nanti disetujui sama dosennya masing-masing. Sudah tahu kan ya dosen walinya siapa aja ya. Nah, nanti teman-teman dikumpulkan jadi satu dan bisa konsultasikan mungkin mengenai kuliah atau mengenai akademik atau dan lain-lainnya lah pada dosen wali. Oke. Next. Nah, cara aksesnya teman-teman bisa buka web di Google atau di browser atau di dimanapun, search engine pokoknya ya. Itu linknya gapura.uisi.ac.id. Nah, itu nanti teman-teman akan tersambung ke akunnya. Nah, nanti teman-teman tuh login dulu, sudah dapat password dan itu ya username kan yang dikasih sama UISI. Jadi teman-teman tinggal login aja. Kemudian setelah login teman-teman dikasih seperti tampilan pada dashboard akun teman-teman sendiri. Next Kak. Nah, ini tampilan awalnya. Yang di tengah itu tampilan teman-teman ketika sudah login ya. Kemudian ada beberapa fitur-fitur utama, ada dashboard, ada cari user, ada logout. Nah, teman-teman kan sudah tahu nih, mungkin kepengen penasaran ya, cari-cari username yang lain, itu bisa teman-teman cari, misalnya ingin kepo-kepoin tentang yang mana sih dosen A, dosen B, nah itu teman-teman bisa cari di usernya. Tuh. Kemudian ya ini, nah cari user, teman-teman bisa ketik nama mahasiswanya siapa gitu, nanti bakalan ketampilan datanya juga, seperti NIM, kemudian mungkin kalau teman-teman bingung ya, NIM-nya temanku ini siapa sih? Apa sih NIM-nya berapa? Nah, nanti tinggal cari user. Biasanya ketahuan. Atau NIP dosen gitu. Juga bisa lewat cari user. Next. Nah, ini ada subfitur dalam dashboard. Itu kan ada banyak macamnya ya. Nah, untuk yang informasi pembayaran kuliah atau UISI Pay itu di situ ada fitur-fitur yang terisi
seperti informasi-informasi teman-teman, misalnya ada tagihan yang belum dibayarkan, kemudian atau ada misalnya teman-teman sudah membayar nih, nah itu bisa konfirmasi lewat situ. Atau teman-teman pengen tahu apakah ada pembayaran lain enggak ya yang masih tersisa, itu bisa lewat WISIP atau informasi pembayaran kuliah gitu. Kemudian ada masterpiece WISI. Nah, di sini tuh untuk melihat karya-karya temen, biasanya sih anak-anak DKV gitu ya. Nah, itu berisi foto-foto atau karya-karya yang ditampilkan eh, pada masterpiece WISI. Nah, ini yang ketiga, ada sistem informasi akademik atau si AKAD ya, itu bisa kependekannya. Nah, ini berisi formulir rencana studi, kemudian daftar mata kuliah. Kalau teman-teman kepo ya, daftar mata kuliah tuh ada apa aja sih, atau teman-teman bisa ngerancang dari sekarang. Tapi biasanya semester 1 atau enggak semester 2 itu paketan ya. Jadi nggak perlu apa ya, nggak perlu kayak rebutan mau ngambil apa. Biasanya tuh semester 3 sudah semester 3 yang sudah nggak paketan ya. Jadi harus cari-cari sendiri mau kuliah kayak gimana. Nah, itu. Atau teman-teman bisa di situ juga bisa ada sorry, di situ juga ada informasi-informasi nantinya kalau misalnya teman-teman di akhir itu ada yudisium, kemudian ada kuesioner yang biasanya ditampilkan setelah perkuliahan berakhir ya, setelah habis UAS itu nanti teman-teman dikasih kuesioner. Nah, itu teman-teman harus ngisi. Kemudian yang keempat ada Google Classroom, sudah tahu ya kan fungsi-fungsinya. Yang pasti ketika teman-teman klik tampilan Google Classroom itu nanti dia kearahkan ke Google Classroom-nya teman-teman. Kemudian ada sistem informasi scam. Nah, ini kalau teman-teman nantinya pada saat perkuliahan itu agak aktif ya, misalnya ikut organisasi, ikut seminar, atau jadi asisten lab, dan lain-lain, kepanitiaan itu kan teman-teman dapat sertifikat ya. Nah, sertifikatnya itu bisa teman-teman kumpulkan atau ajukan, nanti dibuat laporan scam oleh dosen wali teman-teman sendiri yang disetujui oleh dosen wali. Oke, ya, next. Nah, ini kita lebih ke detail ya, informasi pembayaran kuliah. Ada dua metode ya pembayaran kuliah, ada verifikasi secara otomatis sama manual. Next. Kalau manual itu teman-teman pakai BSI ya, akun BSI. Teman-teman bisa ke teller bank ya buat membayar, kemudian dengan nomor rekening di akun teman-teman itu juga ada petunjuk pembayaran, jadi nggak usah bingung. Kemudian teman-teman melakukan pembayaran di teller ya, dengan nomor rekening sekian-sekian yang ditampilkan di depan. Kemudian konfirmasinya itu kalau saya dulu itu kan offline ya. Kalau offline itu bisa ke ruang ke ruang keuangan. Itu kita bisa nyerain bukti pembayaran. Kemudian kalau sekarang online ya. Kalau online bisa kirim buktinya itu lewat email atau yang kemarin itu lewat link yang dikasih sama UISI Dirmawa gitu. Kemudian untuk yang otomatis itu dia pakai CAMB Niaga. Di situ juga ada petunjuk pembayarannya. Jadi teman-teman nanti tinggal klik aja eh, apa ya namanya istilahnya ikon petunjuk pembayaran, nanti di situ tertampilkan cara caranya. Kalau verifikasi otomatis itu biasanya tinggal kirim pakai virtual akun teman-teman, terus sudah tertampilkan, biasanya sudah terverifikasi, nggak perlu kirim ke apa namanya ke email WISI atau nggak ke bagian keuangan gitu. Next. Nah, ini untuk oh ya, dari sini apakah ada pertanyaan ya teman-teman sebelum kita lanjut?
Halo? Masih belum Kakak, bisa dilanjut Kakak. Oke. Ya, jadi kita lanjut ke scam. Nah, scam itu juga kalau teman-teman klik ikonnya, itu ada banyak macam-macam fitur ya. Teman-teman bisa mungkin di sekarang ya mungkin ya bisa sambil diklik-klik gitu ya di akunnya teman-teman. Jadi biar apa ya? Biar rasa penasarannya nggak hilang gitu. Di situ ada ketika teman-teman sampai di dashboard itu ada 3 macam ya. Ada yang biru itu teman nilai scam teman-teman yang sudah diverifikasi sama dosen wali. Kemudian yang tengah itu teman-teman yang apa kegiatan yang disetujui itu ada berapa macam. Misalnya teman-teman selama kuliah itu ya, misal itu diikut 5 kegiatan, 3-nya seminar, 2-nya itu mungkin kepanitiaan. Nah, itu kan bisa ajukan, teman klik, teman-teman tambahkan kegiatan yang diajuin itu apa aja, itu pada kolom yang hijau, yang sebelah kanan. Nanti hasilnya yang merah. Yang merah ini berarti belum disetujui. Kemudian ketika disetujui itu sudah jadi biru, jadi sudah terkonversi menjadi nilai. Oh iya, scam itu juga penting ya. Jadi kalau misalnya ada nilai minimalnya kalau nggak salah. Minimal ketika nanti teman-teman lulus, nantinya tuh minimalnya kalau nggak salah 1000, antara 1000 sampai 1500 gitu. Jadi scam itu juga penting ya untuk kehidupan teman-teman di perkuliahan nantinya. Oke, next. Nah, ini yang sistem informasi akademik UISI yang tadi dari awal saya sampaikan bahwa banyak macamnya ya. Mulai dari IPK, ada jadwal perkuliahan, ada peraturan akademik, kalender akademik, kemudian tata kehidupan kampus. Ini yang sebentar lagi ya. Teman-teman sebentar lagi kan istilahnya sudah offline ya. Kalau offline gimana sih tata kehidupan kampus mungkin dari segi berpakaian atau peraturan-peraturan yang diterapkan UISI, teman-teman bisa klik di situ. Kemudian ini layanan akademik. Nanti teman-teman kalau pencet layanan akademik itu bakalan disambungin ke web akademiknya UISI. Di situ ada seperti informasi magang, informasi KKN, kemudian informasi yang seputaran akademik UISI seperti SSC gitu. Dan misalnya teman-teman pengen cuti atau pengen mengundurkan diri itu bisa lewat layanan akademik. Kemudian panduan upload mandiri di sini ada banyak macamnya, kayak repository, kemudian ada upload seperti pusaka dan lain-lain. Next, sudah ya kayaknya. Nah, apa ada yang ditanyakan dari teman-teman sendiri di sini? Mungkin masih bingung dari apa itu kayak gimana sih cara ngisi FS kayak gitu. Kak, Atau izin teman-teman sudah paham bertanya. semua nih? Kak, saya izin bertanya. Halo? Ini Mas Steven, ini Afifah, ini izin bertanya. Halo Kak, apakah suara saya terdengar? Oh, ada yang mau tanya ya? Ya, sudah dengar kok. Siapa ini? Afifah. Iya, Kak, saya kan tadi buka ini kan scam, ya SKEM itu. Oke. Terus pas saya buka kok kata di sini ada keterangan user saya itu tidak ditemukan, gitu Kak. Maksudnya user tidak Bagaimana temukan. Kak? Oh, nggak bisa akses ya? Iya, nggak bisa akses yang SKEM. Kalau yang lainnya bisa. Iya. Kalau begitu mungkin belum bisa ya teman-teman mengakses SKEM ya atau scam ya. Mungkin masih maba lah istilahnya. Ditunggu aja. Kalau enggak teman-teman bisa komplain ya ke ICT. Caranya itu
kalau teman-teman lihat di dashboard itu kayak ada lambang send message ya. Tapi kayak kalau kayak gini hari Sabtu Minggu biasanya offline. Jadi di hari kerja teman-teman tuh bisa tanyakan ke ICT. Oh iya, kalau misalnya teman-teman lupa passwordnya juga bisa lapor ke ICT. Kalau saya kan dulu kan pernah lupa ya passwordnya, password akun Gapura saya. Jadi saya ya lapor ke ICT, komplain, Pak ini gimana ya caranya ya, karena saya lupa. Biasanya tuh nyerahin KTM ke ICT, nah terus teman-teman dikasih tahu passwordnya apa. Tapi jangan sampai lupa passwordnya. Oke, bagaimana Viva? Apakah sudah terjawab belum? Kalau misalnya kalau misalnya nggak bisa ya bisa tanyakan ke ICT itu. Ada fiturnya. Iya, Kak. Baik. Terima kasih. Ya, sama-sama. Tapi nggak usah khawatir sih. Kan masih banyak waktu ya teman-teman kuliah di sini kan. Masih ada 4 tahun lagi. Jadi ya teman-teman kumpulin dulu aja sertifikat-sertifikatnya nantinya ya. Kan kalau sekarang kan masih belum ya. Tuh. Apakah ada pertanyaan lagi? Iya. Silakan Valen Julio. Silakan. Baik, Kak. Terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya suara saya terdengar jelas, Kak. Oh, sudah. Oke, baik, Kak. Perkenalkan, nama saya Valen Julio Tonapa. Saya ingin bertanya tentang ini, Kak. Cara sistem penambahan SKS gitu ya, Kak. Nah, kebetulan kan untuk saya sendiri kan non-muslim nih, Kak. Jadi untuk semester ini, sejauh ini saya cuma jalani 16 SKS. Nah, terus untuk semester depan itu kira-kira saya bisa kan tiap semester tanggungannya 18 SKS ya, Kak. Nah, untuk jadi untuk semester depan kira-kira saya bisa ambil untuk 20 SKS enggak tambah dengan agama ini. Dan itu gimana sih, Kak, caranya untuk kalau misal mau tambah SKS? Terima kasih. Oke, sama-sama. Jadi kebetulan saya juga non muslim sih. Ya, memang kalau yang non muslim itu kalau awal-awalnya memang kalau nggak ada kelasnya ya, memang nggak ada kelasnya. Jadi yang awalnya 18 SKS jadi 16. Saya juga gitu. Tapi nanti kalau misalnya teman-teman sudah semester 3 ke atas itu teman-teman bisa ajukan kalau misalnya nggak ada kelasnya ya. Kalau ada kelasnya teman-teman bisa langsung ambil secepatnya. Kalau nggak nanti kayak saya ya. Sudah semester berapa masih belum ngambil. Jadi eh, teman-teman bisa ajukan ke akademik atau enggak ke SBT lah. Ngajuin ke apa? Ngajuin mata kuliah agama. Terus untuk semester 1 dan semester 2 tuh teman-teman cuma ngambil 18 SKS karena memang sudah paketan ya. Kecuali teman-teman semester 3. Nah, jumlah SKS yang teman-teman nanti dapatkan itu bergantung pada nilai teman-teman, nilai IPS-nya teman-teman. IPS itu indeks prestasi semester. Kalau IPK, indeks prestasi kumulatif. Jadi kalau IPK itu total keseluruhan teman-teman itu berapa nilai indeks. Bedanya seperti itu. Teman-teman IPS-nya nanti di semester 2 itu bagus, kemungkinan itu ada minimalnya. Kalau misalnya 3,3 IP-nya teman-teman itu 3,3 ke atas kalau nggak salah ya. Itu teman-teman bisa ngambil 24 SKS. Kalau kalau misalnya teman-teman nilainya rendah, itu belum tentu teman-teman dapatkan 24. Pengalaman saya dulu juga pernah sempat IPK saya itu 0, benar-benar 0,13. Itu ke depannya bakal ngefek. Jadi saya ngambilnya bisanya cuma 14 SKS. Seperti itu. Jadi tergantung dari IP-nya teman-teman. Makanya teman-teman itu perlu jaga IP-nya teman-teman ya. Kalau misalnya pengen dapat 24, 24, 24 ya. Kalau teman-teman kuat ya. Kalau teman-teman nggak kuat ya,
Walaupun teman-teman dapatnya 24 SKS, teman-teman bisa ngambil 20 atau 18. Minimalnya 18 sih sebenarnya. Oke. Apakah terjawab ya, Valen? Sudah Kak, jelas Kak. Makasih Kak. Halo? Ya halo Kak, sudah jelas Kak. Terima kasih. Oke, sama-sama. Apakah ada pertanyaan lagi? Ya, silakan. Satria Febri Putra. Ya. Halo Kak, perkenalkan nama saya Satria Febri Putra Abimanyu. Apakah suara saya terdengar? Oh, terdengar jelas. Tadi kan ada opsi tentang pengunduran diri tuh Kak. Nah itu misal kayak mengundurkan dirinya itu tiba-tiba ngilang tanpa prosedur itu dapat kayak sanksi atau pidana gitu nggak Kak? Soalnya kan dari awal sudah tanda tangan materai gitu. Itu saya Kak, dari saya. Kalau Terima kasih itu Kak. sih saya ya terima kasih. Ini kamu mau ngundurin diri? Ya tidak Kak, cuma Ya, nanya saja. umpama ya. Ya jangan sampai lo ngundurin diri. Eman. Jadi kalau misalnya pengen ngundurin diri itu ada kok formnya. Tapi kalau misalnya ngilang itu saya nggak tahu ya, kurang tahu ya. Yang ngilang ya kalau nggak salah kalau ngilangnya lebih dari berapa semester gitu langsung DO gitu. Langsung di drop out. Tapi kalau misalnya kita teman-teman ngambil cuti, saya kan pernah ngambil cuti ya. Jadi bisa diajuin tuh lewat yang tadi. Kalau saya dulu kan offline ya, jadi harus ke sana ke ruang keuangan, kemudian ke akademik buat ngambil form cuti. Kalau sekarang kan sudah ada aksesnya ya, jadi teman tinggal masuk aja itu ke layanan akademik tadi, itu nanti bakal ke sambung ke webnya akademik. Di situ ada banyak macamnya ya. Tuh. Ya berarti sanksinya itu berupa DO itu gitu ya Kak? Nggak sampai kayak dilaporkan ke polisi itu. Nggak tahu ya, tapi kayaknya nggak sampai deh. Ya mungkin ya paling besar ya DO lah. Kecuali kalau kamu melanggar kampus ya, melanggar aturan kampus ya, misalnya tuh. Dan termasuk pelanggaran berat, ya mungkin ya kamu kayak gitulah dapat tindak pidana tuh. Udah ya tuh. Ya pengetahuannya saya sebanyak itu deh. Setahu itulah pengetahuan saya. Apakah sudah jelas ya? Ya sudah jelas Kak, terima kasih Kak. Oke. Yang lain, apakah ada pertanyaan mungkin gimana cara ngisi FRS? Tapi kayaknya sih tahu. Dia nggak apa. Cara ngisi FRS atau gimana? Cara lihat daftar mata kuliah kayak gitu. Iya izin masuk Kak. Iya Kak, boleh ditunjukkan cara untuk mengisi FRS itu Kak? Oke, tapi kayaknya FRS saya sudah terisi ya, jadi kayaknya kurang nggak bakal mungkin saya izin share ke Mbak Norma bisa di stop sharing. Oke, sudah tertampilkan ya. Halo, halo. Iya sudah bisa Kak. Sudah Kak. Oke, jadi ini simulasi ya, coba ya. Teman-teman bisa masuk. Oh iya, di sini ada sedikit tambahan ya. Yang paling sering dibuka itu yang pasti kedua ini, kemudian pusaka ini kalau teman-teman nanti yang ngambil KKN, di situ ada informasi KKN. Kemudian repository itu teman-teman kalau misalnya
habis melakukan magang, itu masuknya ke repositori, kemudian melakukan skripsi juga. Kemudian monitoring tugas akhir ini berisi kegiatan-kegiatan skripsinya teman-teman. Itu nanti bakal terakses di sini. Nah, di sini kita ke sistem informasi akademik UISI atau SIAKAD. Nah, di sini udah tertampilkan kan ya. Kemudian nanti teman-teman bisa pencet formulir di sini ya, dashboard utama. Di sini ada formulir rencana studi. Nah, teman-teman klik. Nah, di sini karena sudah disetujui ya, jadi teman-teman nanti bisa pilih mata kuliahnya itu mata kuliah apa. Tapi biasanya kalau saya sih ngecek dulu daftar kelas yang disediakan tuh ada apa aja. Tinggal ke daftar kelas mata kuliah. Misalnya ini Departemen Teknik Kimia ya pastinya. Semester Gasal. Kita lihat. Nah, di sini teman-teman bisa lihat kelas-kelas manakah yang akan tersedia nantinya. Kira-kira kalau sudah penuh, ya berarti nggak bisa ngambil lah ya. Kalau misalnya sudah penuh. Nah, di sini teman-teman bisa milih. Misalnya mau ngulang juga, misalnya teman-teman nilainya di semester 1 ini pelajaran apa ya? PIK ya, pengantar industri kimia ya. Saya ambil contoh mana ya? Oh, nggak ada deh. Sini, praktikum misalnya. Praktikum teman-teman jelek. Nah, teman-teman itu bisa ngulang di semester 3 atau semester 5. Pokoknya tergantung teman-teman maunya mau ngulang atau nggak mau membiarkan ya. Soalnya dapat C. Itu kalau C itu kan jelek ya. Nah, teman-teman bisa ngulang. Tinggal lihat kira-kira ini kuotanya ya. Ini kuotanya 35 ini kuotanya. Dan 19 itu orang yang di dalamnya. Misalnya ada 19 anak yang masuk mengambil mata kuliah praktikum fundamental. Kemudian, oke, teman-teman nanti tinggal checklist ya. Nah, teman-teman bisa ngajuin di sini formulirnya. Formulirnya tinggal pilih mata kuliah yang tadi, misalnya praktikum fundamental dan lain-lain. Nah, nanti teman-teman bakal tercatat di sini. Tercatat di sini. Kemudian teman ngisi nilai targetnya teman-teman berapa. Tapi yang minimal tuh biasanya tuh A, diisi A semua. Itu tergantung kemampuan teman-teman sih. Tapi kadang-kadang kalau dosen tuh nanyain, kenapa kok nilai targetnya segini gitu. Kenapa? Tanyain kayak gitu. Kalau misalnya teman-teman ini kan 21 ya. Sedangkan saya yang tersedia 24. Nah, teman-teman bisa ngambil 18 atau ngambil kurangnya atau ngambil semua bisa, tergantung kemampuan teman-teman ya, dan juga saran dari dosen. Biasanya menyarankan, kalau misalnya dari dosen A menyarankan, ngambil segini aja mas, nanti teman masnya banyakin organisasi atau dan lain-lainnya, jadi antara akademik dan juga organisasi tidak bertabrakan. Atau teman-teman memiliki kemampuan time management yang baik ya, teman-teman ya bisa ngambil 24, tapi dengan resiko berat, sangat berat gitu. Tapi kalau teman-teman bisa nge-handle ya gampang lah. Tadi siapa yang tanya? Sudah Valen ya? Sudah terjawab ya? Caranya gimana? Nah, nanti teman-teman saat perwalian tambahan juga ya. Ini kan FRS sudah disetujui dosen wali. Kalau misalnya teman-teman kan masih daftar nih, masih ngentri mata kuliah apa yang pengen diambil nanti di semester 3. Nah, itu ada tulisannya FRS belum disetujui dan warnanya merah tuh. Nah, teman-teman nanti ke dosen walinya masing-masing saat perwalian itu minta persetujuan, dan juga bisa minta persetujuan scam tuh. Oh iya, di sini ada tambahan ini kuesionernya. Kuesioner ini wajib ya diisi. Kalau nggak ngisi nanti
FRS teman-teman nggak kebuka gitu. Dan juga pembayaran kuliah. Kalau teman-teman nggak buka pembayaran kuliah, nggak membayar kuliah atau telat, biasanya ini juga telat ngisinya. Itu ngisinya telat, bukanya telat gitu. Jadi perwalinnya juga kemungkinan telat kayak gitu. Terus teman-teman bisa buka laporan nilai, misalnya hasil studi mahasiswa. Nah, teman-teman nanti tinggal lihat hasil studinya mahasiswa pada semester ini ya, semester gasal, atau bisa petek semester genap kemarin berapa sih IPS-nya gitu. Nah, itu tuh. Kemudian teman bisa cek riwayat studi. Riwayat studi itu kayak gini ya. Riwayat teman-teman ini riwayat saya saat studi gitu. Terus teman-teman bisa download transkrip ya. Kalau biasanya kan kalau kepanitiaan tuh kalau ada misalnya mungkin kepanitiaan atau organisasi yang meminta atau apapun ya yang meminta transkrip atau IPK, teman-teman bisa tinggal cetak. Nah, kemudian bisa save as PDF kayak gitu. Oke, kemudian ini nanti ya yudisium itu kan ketika teman-teman sudah lulus. Dan ini di sini IPK teman-teman akan tertampilkan di sini. Terus kalau teman-teman bisa layanan akademik itu nanti ke webnya Akademik Wisi. Nah, di sini ada banyak macamnya ya, ada kayak surat pengantar, kemudian prosedur pinjam alat, di sini ada praktikum. Kalau teman praktikum bisa cek di sini. Dan ada seputar pengumpulan skripsi dan lain-lain. Tuh. Oke. Nah, untuk yang informasi scam itu ya tampilannya kayak gini. Di sini juga ada panduannya ya, teman-teman, nanti nggak perlu khawatir, ada panduannya di sini. Kemudian kalau mau ngajuin ya, nanti di semester 3 ya. Semester 3 tuh bisa ngajuin atau biasanya di mana? Nah, sini bisa teman-teman tambahkan. Di sini ada filter, kolom, hapus, refresh, tambah. Nah, bisa tambahkan. Nanti bisa isi misalnya kegiatannya apa. Misalnya organisasi dan kepemimpinan, misalnya kayak LKMM dan lain-lain. Atau lomba-lomba teman-teman bisa cantumin di sini. Nah, ini ada lomba keilmiahan atau lomba kreativitas dan lain-lain. Tuh. Jadi tinggal ngisi aja sesuai prosedur. Nanti bakal di sini ada tulisannya kegiatannya disetujui. Kalau nggak disetujui, biasanya masih hijau, masih di sini, masih diajukan. Ini waiting listnya di sini. Sedangkan ini tuh sesudah yang disetujui. Kemudian ini poin-poinnya ya, yang sudah terkonversi menjadi angka, gitu. Dari sini apakah ada pertanyaan lagi ya dari teman-teman? Gimana teman-teman? Apakah ada pertanyaan lagi? Apa sudah paham semuanya tentang Gapura itu isinya apa aja atau masih bingung? Ya, silakan Valen.
Iya, halo Kak. Mohon maaf sebelumnya nih Kak, saya banyak tanya soalnya tadi pas materi lagi di jalan. Oh iya, nggak Ini apa-apa, kan, silakan. iya Kak, baik Kak. Untuk di menu Gapura Wizi kan ada kayak untuk pembayaran gitu ya Kak, kayak e-pay gitu. Nah, untuk e-pay itu kita kayak untuk pembayaran UKT harus melalui itu atau bisa kayak langsung transfer aja tanpa kayak melapor di Gapura gitu Kak? Dan kalau untuk cara pembayaran Ya, di Gapuranya itu bisa dijelaskan juga enggak, Kak? Terima kasih, Kak. oh iya Zahra bisa ditampilin lagi presentingnya. Nggak usah sih, biar saya aja. Oke, sudah terlihat ya teman-teman ya. Nah, ini contohnya ya kalau misalnya teman-teman belum bayar ya. Nah, di sini ada petunjuk pembayarannya. Ada dua, verifikasi otomatis sama manual. Untuk yang otomatis, teman-teman punya nomor rekening di sini. Bisa kirim lewat CIMB Niaga pakai virtual akun teman-teman. Ini nomor rekeningnya teman-teman. Nah, itu teman-teman nanti kalau sudah transfer, itu bakalan terverifikasi secara otomatis. Tapi kalau biasanya saya tuh pakai manual. Di ke teller bank, teman-teman transfer uang dengan nomor rekening ini ya, kirim ke sini. Kemudian dengan nama akun, biasanya nyantumin nama teman-teman, misalnya namanya teman-teman dan NIM, terus kemudian prodi. Kasih catatan kayak gitu. Kemudian dengan nomor di sini nanti setelah teman-teman melakukan transfer, hubungi ke bagian keuangan. Ini kalau yang manual ya, ke keuangan melakukan verifikasi. Ini kan teman-teman dapat kayak struk yang warnanya kuning atau enggak hijau itu ya. Nah, itu teman pegang. Kalau misalnya online ya, biasanya online ya. Kalau online itu teman kirim SSN-nya, SSN dari struknya atau enggak fotonya itu ke email finance.ac.finance itu ya. Kalau misalnya dari email itu mana ya? Finance ya. Nah, ini financewc.ac.id. Di sini banyak ada informasi-informasi yang disampaikan dari keuangan. Atau teman-teman mau tanya-tanya nih tentang keuangan, bisa tanya ke email ini. Atau enggak hubungi ya bagian keuangan kayak gitu. Baik, Kak. Sudah jelas, Kak. Terima kasih, Kak. Sama-sama. Apakah ada pertanyaan lagi, teman-teman?
Permisi Kak, saya izin bertanya. Oke, silakan. Iya Kak, jadi pertanyaan saya, apabila seandainya ketika pengisian FRS maupun scam, itu dari pengisian kita tidak mencapai target dalam satu semester. Jadi kedepannya untuk pengisian semester depan, apakah ada kendala atau kendalanya hanya di persetujuan dari dosen wali, Kak? Terima kasih. Oke, sama-sama. Ini tentang scam ya. Kalau scam itu teman-teman bisa lakukan apa aja. Lakukan kapan aja. Misal ya, saya kan nggak pernah ngisi scam ya. Jadi ngisi scam saat semester 5. Itu nggak apa-apa. Ya penting, kalau scam itu bakal tertampung saat teman mencapai yudisium. Nah, itu sebelum yudisium itu teman-teman harus udah ngumpulin sertif-sertif dan lain-lain. Kalau bisa ya, teman-teman saat perwalian itu ya juga nyicil. Teman-teman dapat sertif nggak? Kalau dalam semester itu nggak ada, ya nggak apa-apa. Bisa dilakukan semester depan. Tapi kalau syarat yudisium nanti akhirnya, kalau misalnya teman-teman dari awal kuliah sampai sekarang nggak ada, itu bakalan berpengaruh ke yudisium teman-teman. Mungkin kan ada nilai minimalnya. Nah, nilai minimal itu secara akumulasi ya. Jadi secara teman-teman kuliah tuh, bukan setiap semester harus 1000 misalnya. Nggak mungkin lah. Dan kayaknya nilai 1000 aja itu sudah banyak loh. 10 sertif bisa tuh. Jadi nggak perlu tiap semester ada ya. Jadi teman-teman kumpulin aja. Mungkin kalau sekarang kan nggak bisa buka ya, mungkin ya semester depan kalau nggak bisa dibuka ya semester 3 lah. Saat mengisi FRS sambil ngisi scam, nanti tinggal diajuin aja ke dosen walinya. Bu ini atau Bu atau Pak, ini scamnya sudah saya isi, mungkin mohon minta persetujuan di ACC gitu. Biasanya diverifikasi sama dosen walinya masing-masing gitu. Sampai sini udah jelas ya? Sudah Kak, terima kasih. Oh iya, mungkin ini tambahan Zahra, nanti bisa jelasin tentang yang tadi yang di IM Biniaga pembayaran UKT itu ya. Bisa masuk sekarang. Iya, suara saya terdengar ya, teman-teman? Iya, terdengar. Terdengar, Kak. Oke, benar. Jadi ini kalau misal pakai Bank BSI itu kan kita verifikasinya manual ya. Jadi nanti setelah ke teller atau nanti habis TF itu kita verifikasi ke email finance BC atau ke link nanti ada linknya tersendiri. Nah itu nanti otomatis juga bisa terverifikasi. Jadi setelah apa namanya konfirmasi pembayaran kan dikirimkan bukti pembayaran. Nah itu nanti di WCPay itu selang berapa ya 24 jam itu nanti apa namanya langsung itu kayak tagihannya sudah terbayar kayak gitu nanti keterangannya. Nah kemudian kalau di Cimniaga itu saya juga sebenarnya ini paham saya ya. Jadi nanti kita ke Cimniaga aja terus langsung kayak melakukan transfer. Nah tapi nanti di Cimniaga ini kita nggak usah kirim bukti pembayaran ke itu soalnya nanti kalau pakai Cimniaga itu langsung terkonfirmasi ke virtual akunnya kalian kayak gitu. Ini paham atau enggak ya teman-teman? Paham Kak. Mungkin ada yang mau ditanyakan kayak gitu. Halo teman-teman, ada yang mau ditanyakan? Sejauh ini masih jelas Kak kalau saya. Oke.
Oke, sampai sini apakah ada pertanyaan nggak ya dari teman-teman? Sudah nggak ada pertanyaan lagi? Kalau misalnya sudah tidak ada pertanyaan lagi, mungkin pertemuan kita pada pagi hari ini dicukupkan. Tapi sebelum itu, teman-teman bisa open cam untuk dokumentasi dari sosialisasi ini. Ini sudah nggak ada pertanyaan lagi ya? Kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan lain, mungkin malu-malu ya di sini, bisa chat aja. Atau mungkin bisa curhat-curhat ya melalui ceker WISI ya, ceker yang disediakan SPT. Nah, tanya-tanya di situ. Udah pada on cam nggak nih? Halo? Oke, pada on. Bagian dokumentasi Alvin, mungkin kalau ada di sini. Jangan lupa di screenshot. Oke, sudah. Oke, saya hitung ya. 3, 2, 1. Oke, semua. Mungkin sekali lagi ya. 3, 2, 1. Oke, terima kasih teman-teman sudah datang pada sosialisasi Gapura WISI. Saya Sri Bintang mengucapkan terima kasih dan juga mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan dari awal sampai akhir, baik itu perbuatan dan juga perkataan. Kalau misalnya teman-teman pengen tanya lagi, itu bisa teman-teman tanyakan, nggak usah sungkan-sungkan ya, karena kita di sini, karena teman-teman di sini kan masih baru ya, jadi banyak pertanyaan itu wajar. Tuh. Terima kasih teman-teman, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga. Terima kasih ya. wabarakatuh. Oke, sama-sama.